Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa dan setanah air. Selamat berjumpa kembali di kanal Dunia Hipnotis bersama saya Eko J. Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Bagaimana kita bisa menghipnosis orang lain tanpa harus menggunakan teknik hipnosis yang biasa kita lakukan. Nah, ini sangat menarik. Lantas bagaimana caranya? Kita pahami dulu definisi hipnosis. Seperti dalam video sebelumnya, di video awal saya sudah menjelaskan bahwa hipnosis itu ketika seseorang tertembus filter pikirannya, kemudian dia menerima sebuah informasi tanpa terjadinya penolakan, maka itu adalah hipnosis. Jadi ketika orang sudah mempercayai sebuah informasi dan terima informasi itu dan dia menganggap benar tanpa terjadinya penolakan, maka adalah hipnosis. Jadi hipnosis itu tidak ada hubungannya dengan tutup mata, dengan relaksasi fisik, lebih tepatnya adalah relaksasi pikiran. Nah, bagaimana kita bisa menghipnosis orang tanpa menggunakan teknik hipnosis sebenarnya? Dengan apa caranya? Dengan mengenal kepribadiannya. Ada 4 kepribadian secara umum. Setiap orang memiliki 4 kepribadian, dan dari 4 ini seseorang itu ada 1-2 yang dominan. Jadi 4-4-nya ini dimiliki oleh semua orang, tapi secara umum orang itu biasanya memiliki 2 dasar kepribadian yang sangat menonjol. Nah, apa saja 4 kepribadian itu? Yang pertama adalah kita sebut namanya melankolis. Jadi tipe orang yang memiliki kepribadian melankolis itu ciri-cirinya adalah orangnya perfeksionis, orangnya menuntut kesempurnaan. Dari tampilannya saja itu bisa kelihatan. Kalau dia seorang laki-laki biasanya tampaknya klimis, rapi, badannya tuh wangi. Terus begitu juga dengan yang perempuan ya, stylenya itu rapi, sangat inclong lah kalau kita bilang. Nah, itu dari penampilan secara umum ya. Kemudian ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, biasanya orang yang melankolis itu adalah dia bekerja dengan sangat rapi, bersih. Nah, kalau kita main ke kamarnya itu biasanya kamarnya rapi. Orang yang melankolis tidak suka dengan hal yang berantakan. Dan biasanya ciri yang selanjutnya adalah orang yang melankolis itu biasanya dia sangat rinci dan biasanya cerdas. Nah, ini penting bagaimana kita bisa menghipnosis orang yang memiliki tipe melankolis. Apalagi kita sebagai seorang marketing, kita akan menjual produk kita. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang melankolis? Ya tentunya kita harus memahami betul kepribadian orang itu. Orang yang melankolis, hati-hati kalau kita bisa komunikasi dengan orang yang melankolis. Kalau kita menawarkan sebuah barang, kita harus benar-benar perfect menawarkan barang tersebut dengan klien kita atau pembeli kita. Karena memang orang melankolis menuntut kesempurnaan. Jadi contohnya paling gampang ketika kita menawarkan sebuah produk, contohnya misalnya mobil, nah kita harus detail menjelaskan apa merek mobil ini, apa keunggulannya, apa kekurangannya. Karena seorang melankolis itu akan menuntut kesempurnaan. Nah, dia sangat detail. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang yang perfeksionis atau orang yang melankolis, kita pun tampilnya juga harus perfect, berusaha maksimal. Karena kalau kita bicaranya asal-asalan, kita tidak menguasai materi, orang melankolis tidak akan nyaman. Nah, paham pemirsa? Tipe yang kedua adalah ini yang disebut namanya koleris. Nah, ini kebalikan sama orang yang melankolis. Orang koleris itu biasanya tampilnya apa adanya, orangnya advance ya, tampil apa adanya. Sifatnya itu ciri orang yang koleris itu biasanya orangnya keras ya, keras kepala, sulit diatur, nggak suka basa-basi. Nah, ini penting ketika kita ketemu orang yang koleris, tipikalnya ketika kita menawarkan barang kepada dia, maka orang yang koleris dia tidak suka dengan hal yang bertele-tele, dia langsung to the point. Nah, jadi kalau kita berkomunikasi dengan gaya orang melankolis kepada orang yang koleris, dia merasa tidak nyaman. Apa dampaknya? Ya, kita bisa dicemoohkan. Nah, ini juga catatannya. Kita kalau ketemu seseorang atau sahabat, atau anak kita yang tipikalnya koleris, orang koleris itu tidak bisa diajak curhat. Karena memang dia orangnya nggak mudah sedih ya. Orangnya suka dengan tantangan. Orangnya fighter, gayanya gaya adventure ya.
cowboy lah stylenya gitu kan. Kalau dia pakai baju biasa sukanya dengan kaos, dengan paduan jeans, ya kan. Orangnya begitu, cuek, ya kan, slanker. Nah itu orang-orang yang kalau koleris seperti itu ya. Jadi kalau kita curhat dengan orang yang koleris itu salah, karena kita akan diabaikan. Karena dia bilang kita begini, kita bisa punya masalah nih, kita curhat dengan orang yang koleris, dia bilang, ah begitu aja kamu cemen, atau kamu lebay. Itulah orang koleris ya, karena memang dia jiwanya seperti itu. Oke, jadi ingat kalau kita ketemu orang yang koleris, kita to the point. Oke, jangan banyak basa-basi. Nah, cirinya paling gampang kita lihat adalah orangnya, kalau dia stylenya ya, biasanya dia pakainya kaos, paduannya jeans ya. Oke, dan tampil apa adanya, itu orang yang koleris. Oke, jadi kalau kita sebagai ingin menjual sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu kepada orang koleris, nggak usah banyak basa-basi, to the point. Oke, nah selanjutnya tipe yang ketiga, ini namanya tipe sanguin. Nah sanguin ini tipikalnya orangnya humoris, terus banyak bicara, terus apalagi suka disanjung, nah suka diangkat-angkat. Tipikal orang sanguin itu dia orangnya rame, nggak ada lu nggak rame, itu julukannya lah yang pas untuk seorang sanguin ya. Nah jadi kalau ketemu orang yang sanguin itu senangnya dia diangkat-angkat. Nah itu sifat dari orang sanguin itu senang seperti itu. Jadi kalau kita ketemu orang sanguin, dia nyaman kalau dia angkat-angkat, ya kan. Wah, dan orang tipikalnya orang sanguin itu orangnya nggak enakan. Dia walaupun nggak punya uang, nih contohnya paling gampang, diajak makan 4 orang temennya, walaupun dia nggak punya uang, ya kan, dia tahan utang untuk bayar temennya itu ciri orang sanguin ya. Oke, seperti itu. Yang penting dia diangkat-angkat, dan kalau dia ditawarkan sebuah barang biasanya dia punya alasan yang kuat untuk tidak bisa menolak dengan alasan kasihan. Nah, jadi kita nyaman ketika bertemu dengan orang sanguin ya. Oke, seperti itu tipikalnya ya. Jadi bagaimana cara menghipnotis seorang sanguin itu ya itu kita sering angkat-angkat. Ciri-ciri apa dalam non verbalnya bisa kita lihat itu dari cara dia berpakaian. Kalau dia perempuan biasanya kayak jemuran pakaiannya, berwarna-warni, rame, mulutnya comel. Itu. Saya juga termasuk orang yang sanguin ya. Kayak orang sanguin itu sukanya humor. Oke, paham pemirsa? Nah yang keempat ini orang pragmatis. Oke, sebelum kita bicara apa namanya tipe yang terakhir yang keempat ini, saya ingatkan lagi, orang yang sanguin itu juga kelemahannya satu, dia menggampangkan urusan. Jadi jangan mudah janjian sama orang sanguin. Jangan mudah percaya untuk melakukan pekerjaan yang detail kepada orang sanguin. Karena orang sanguin itu biasanya memudahkan urusan. Kita janji sama dia jam 2, orang sanguin bisa datang jam 4 itu dengan berbagai alasan dia. Maaf, ada urusan. Nah itu repot orang sanguin. Nah, gitu. Tapi biasanya orang sanguin itu menyenangkan, penyemangat orangnya. Oke? Nah itu ya. Nah, kemudian kita bahas yang keempat, yaitu yang terakhir ini adalah pragmatis. Orang pragmatis itu ini cinta damai. Orangnya kalem, tenang, ya, tidak suka kegaduhan, dan mau mendengar. Oke, orangnya santuy, orangnya lemah lembut, orangnya open mind, orangnya bisa menerima siapapun, mudah bergaul, dan yang pasti dia tidak suka dengan hal-hal yang berbau dengan kekerasan, yang berbau dengan tindakan-tindakan yang over. Yang keempat itu adalah pragmatis. Tipikal orang yang pragmatis adalah orang yang lemah lembut, orangnya santai, tidak menyukai kekerasan, biasanya suka menyendiri, orangnya mau mendengar. Nah ini cocok ya kalau kita mau curhat dengan orang yang pragmatis. Biasanya dia mau mendengarkan curhatan siapapun, karena dia juga sifatnya dia orangnya damai ya. Gitu. Jadi kalau kita curhat jangan sama orang yang koleris,
kita diabaikan. Tapi kalau sama orang yang pragmatis, walaupun dia sudah ngantuk, dia tetap dengerin itu curhatannya kita. Oke, saking dia sayangnya, dia damainya hatinya. Nah ini kalau kita punya anak 4 atau 10 pragmatis semua, wah aman, karena dia orang yang nurut. Nah sebaliknya kalau kita punya anak 1 koleris, wah ini yang banyak orang tua tidak memahami tipikal anaknya ya. Oke, orang pragmatis itu suruh makan, suruh tidur, suruh sekolah, suruh belajar, nurutlah gampangnya. Tapi anak koleris, itu tadi sebaliknya, orangnya keras kepala. Memang setiap tipikal itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya, yang jelas sama semua. Nah, yang perlu kita tahu, setiap orang tuh memiliki 4 ini semua kepribadian, tapi ada 2 yang dominan ya. Kenali kepribadian apa yang dimiliki lawan bicara kita, sahabat kita. Nah, kita harus berkomunikasi dengan mengenal kepribadian seseorang itu. Contohnya tadi saya review orang yang pragmatis. Jadi kalau kita ketemu orang yang pragmatis, orangnya dia bisa terima kita apa adanya, itu enak ya. Orangnya cinta damai. Kalau kita punya teman orang yang pragmatis semua, biasanya nggak abadi pertemanan itu ya. Karena orangnya cinta damai, orangnya menjaga perasaan. Seperti itulah orangnya, nggak suka kekerasan. Nah terus yang sanguin, nah ini orangnya rame, nggak rame. Nah, orang sanguin itu orangnya penyemangat, orangnya biasanya baik hati, nggak enakan ya kan. Tapi kelemahan dari orang sanguin itu tadi ya, ngegampangin urusan dan ceroboh orangnya. Orang koleris, nah ini tadi ya, orang koleris tadi orangnya keras, ya kan, sulit diatur, tapi punya jiwa pejuang. Nah, itu orang koleris itu biasanya perjuangan untuk persahabatan, untuk keluarga luar biasa ya. Tapi orangnya sulit diatur, ya, keras kepala ya. Orang yang perfeksionis itu selalu menuntut kesempurnaan. Nah, jadi setiap kepribadian itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum Anda mengakhiri, seperti biasa Anda lakukan subscribe video ini, Anda berikan like, komen atau pertanyaan, tentunya Anda share ke banyak orang agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.